Itu sebenarnya secara internal kayak wah ini mau kita udahan aja atau mau kita lanjutin nih. Gonjang-ganjing tuh. Ya akhirnya semua orang tuh pergi, semua orang tuh ninggalin gue, cuma Dito yang stay. Ya namanya perjalanan hidup dan bisnis kan pasti ada aja masalahnya kan. Betul. Nah itu kita tuh kebetulan emang salah satu rekan yang sering berdiskusi, sering ngobrol bareng. Maksudnya nih masalahnya apa ya, solusinya apa gitu sih. Oke, bisa nggak kita mendingan bagi peran aja. Oke. Jadi Dito megang marketing, megang brand, gue megang kreatif sama production. Oke. Gitu. Jadi kalau dulu kita awalnya berduaan di backstage, terus pada tahun 2018 itu baru kebagi tuh perannya. Jadi gue kayak di depan menyambut tamu, Dika standby di belakang, apa menyempurnakan lu ngurusin model. Yes, it's Willy Winarko, Popal Gang. Kita di CEO Talk. Hari ini kita bakal ngobrol tentang industri fashion nih. Kalau lo biasanya ngelihat, kayak gue cuman pakai jaket jeans, pakai celana hitam, udah selesai. Jadi gue anaknya sangat tidak fashion. Tapi buat hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang industri pergarmenan, perbajuan. Waduh, pokoknya kita ngomongin tentang fashion dan pastinya sama dua orang yang gokil banget karena kalau ngomongin tentang brandnya, over 10 years in the game, they've done it. Dari tahun 2013 sampai sekarang masih relevan, masih ditunggu-tunggu setiap meluncurkan sesuatu. So ladies and gentlemen, kita punya dua orang pemimpin perusahaan dari Moral. Yang pertama kita ada Andandika Surasetya sebagai Creative Director dari Moral. Halo. Hai, halo semua. Yes, dan yang kedua kita punya Kak Radityo Anindito sebagai Brand Director dari Moral. Halo. Yes. Gimana kabarnya hari ini kakak? Wow, kabarnya gimana? Kabar baik, selalu baik. Selalu baik. Insya Allah walaupun selalu capek. Wah, selalu capek. Tapi memang nih ya, pertama-tama yang gue pasti tahu Moral itu adalah ternyata this brand has been here for so long gitu ya. 10 years in the game, doing your thing. Boleh cerita sedikit nggak? Rasanya gimana setelah 10 tahun ada di industri? Oke, mungkin Dika bisa ngejelasin lebih dari awalnya dulu kali ya. Mulai dari Moral ini ada sejak 2013. Oke, 10 tahun sebenarnya nggak nyangka juga ya bisa nyampe ke fase ini kayak in the blink of an eye kayak udah 10 tahun tiba-tiba. Tapi apa ya? Gue juga sebenarnya kayak percaya nggak percaya kali ya. Gitu ya. Bisa sampai ke fase ini. Cuma mungkin yang paling gue senang dan gue paling bersyukur dalam 10 tahun itu fakta bahwa dari waktu ke waktu gue bisa checklist semua tuh kayak satu-satu kayak yang gue pengen tercapai bucket gitu. Listnya semuanya satu-satu itu udah tercapai. Yes. Gila sih. Of course kalau kita ngomongin tentang Moral it's about fashion gitu kan ya. Tapi nggak tahu ya kalau gue ngelihatnya fashionnya tuh bukan mahal as in harganya atau ya harganya juga sih. Tapi as in it looks very expensive gitu loh. Kayak wah nggak kaleng-kaleng nih gitu. Emang itu is that really what you're aiming for? Sebetulnya kalau ini balik lagi ke konsep kayak apa yang ngebedain fashion sama pakaian. Kalau fashion tuh itu taste-nya, itu ideas-nya, itu konsepnya. Tapi kalau pakaian itu kebutuhan primer kita kan sandang, pangan, papan. Oke. Nah kamu tuh apa ya? Kamu nggak bisa hidup tanpa pakaian. Pakaian, iya. Tapi kalau fashion tuh itu sebenarnya sesuatu yang menambah value kamu aja. Oke. Gitu. Itu makanya akhirnya terlihatnya ada banyak nih. I think kalau ngelihatnya juga dari sisi bajunya it's very unique. Ya namanya juga orang awam gitu ya ngelihat sesuatu yang sangat fashion banget tuh gue ngeliatnya kayak wah ini unik-unik gitu kan ya. Can you talk a little bit about how you started and you know what kind of things that you want dan konsepnya tuh seperti apa sih Moral? Oke. Jadi mungkin secara direction Moral itu sendiri kan sebenarnya it stands for moral of the story. Background gue sebenarnya gue seorang jurnalis, gue seorang penulis. Tapi di saat bersamaan gue juga punya passion yang begitu besar buat fashion, termasuk desain. Ya. Jadi sebenarnya kalau secara direction garis desain kita itu contemporary. Oke. Gitu. Dan ketika itu kontemporer maka sebetulnya kita bisa mengadaptasi berbagai era,
berbagai tren, berbagai bentuk. Itu sesuatu yang kita selalu eksperimentasi dari satu season ke season selanjutnya selama 10 tahun. Oke. Berarti kita udah rilis lebih dari 20 koleksi. Lebih dari 20 koleksi. Dalam perjalanannya. Ya. Terus kita juga ngelihat sebenarnya proses, karena gue masih ingat waktu 10 tahun lalu gue mulai itu kita started as a menswear brand yang begitu banyak item yang kayak essential, t-shirt, hoodie, sweatshirt. Gue juga mulai dari sesuatu yang sangat simple. Terus kita berkembang, kita semakin terekspos. Akhirnya kita juga berkembang jadi unisex. Jadi gue tuh approach-nya menswear, unisex. Abis itu kita terus berkembang dan sekarang akhirnya kita punya menswear sama womenswear. Oke. Gitu. Jadi emang sangat step by step. Terus gimana caranya kita stay relevan juga sebenarnya dalam proses perkembangan moral tuh kita ngelihat ada fase-fase. Oh ini fase kita bikin t-shirt sama hoodie. Yang mana sebenarnya ada fanbase-nya sendiri. Betul. Terus kita mulai eksperimentasi tailoring. Terus kayak punya fanbase-nya sendiri lagi. Terus kita lebih jauh, kita eksperimentasi mulai materialnya tuh pakai yang aneh banget. Yang bertekstur, kita tabrakin motif dan sebagainya. Itu juga ternyata punya fansnya sendiri. Akhirnya waktu itu gue sama Dito kayak diskusi, kayaknya kita nggak bisa bikin semua orang happy lewat satu koleksi aja atau misalnya lewat satu label aja. Akhirnya di tahun ke-9 itu kita memutuskan buat kita akhirnya punya 3 label berbeda. Oke. Jadi ada Moral of the Story yang memang itu core-nya konseptual, full of experimentation. Terus ada Studio Moral, itu fokusnya di tailoring yang essential, tapi ada twistnya. Jadi kayak kita nggak bilang itu basic, it is an essential, tapi ada twistnya. Sama satu lagi Infutura. Dulu kita nyebutnya Studio Moral Infutura, tapi ganti jadi Infutura. Itu sebenarnya untuk mengenang masa-masa muda kita waktu yang kayak kita masih cuma bikin t-shirt, hoodie gitu loh. Iya. Gitu. Oh I see. Jadi ini walaupun berkembang tapi nggak lupa ya sama zaman dulunya ya. Yes. Jadi si fase-fase itu tuh akhirnya kita kasih ruangan masing-masing dan sebenarnya kan peminatnya akan selalu ada. Kalau gue sama Dito ngelihat kayak kita ngelihat Futura tuh ya kayak gue ngelihat kita 10 tahun lalu. Iya. Ya kayaknya saya 10 tahun lalu Anda gitu. Oke. Kalau ngomongin tentang bisnis ini juga gitu ya. How did you guys meet? Gimana akhirnya bisa bertemu dan bisa berkolaborasi? Oke, Lucu ini sih. Dito dulu. Lucu sih, soalnya kan awalnya tuh pas zaman-zaman kerja di majalah tuh kan gue sering searching local brand, local designer, karena pada saat itu memang game-nya lagi banyak nih berkembang si local designer dan local brand ini. Terus akhirnya saat itu gue nemu ada nih namanya Moral gitu. Gue tau juga di Facebook. Searching waktu itu di Facebook. Ini kembali ke tahun 2013 ya. Iya. Biar kebayang gimana pada saat Gen Z tahu Facebook nggak? Ya, jadi nemu Moral, terus ternyata langsung chat karena kan gue lihat campaign foto-foto campaignnya wah seru ya, bagus-bagus koleksinya juga. Terus ya udah dari saat itu gue kontak Dika, gue sering minjem bajunya dia sampai akhirnya via BlackBerry Messenger. BBM. Masih nanya pin BB kamu berapa? Kawan-kawan milenial tahu ya. Sampai akhirnya ya udah 2017 kita bebat dulu pokoknya gue bantuin 2017. Gue bantuin Moral buat fashion presentation pertama kalinya. Di tahun 2017 bebat, koleksi bebat itu bantu styling sampai akhirnya udah deh ikut join sama Dika gitu. Jadi kita emang udah jalan bareng tuh dari 2017. Wow. Setelah sebelumnya Dito tuh jadi rekan-rekan media yang paling gue sayangi. Karena tiap kali gue bikin event kayak dia selalu dateng. Walaupun yang terakhir datangnya telat ya. Iya benar. Itu masih inget sih. Iya. Wow, masih inget. Telat abis itu akhirnya. Iya, soalnya saya udah kelar makanya inget. Boleh. So you guys met, terus akhirnya kenapa bisa bertemu? Maksudnya what made you guys come together? Itu tuh gue sebenarnya melihat karena pada waktu dulu gue kan memulai Moral itu bukan di Jakarta, tapi gue mulai 2 koleksi pertama itu di Bandung sebetulnya.
Nah terus dari situ gue ngelihat kayak buat gue bisa expand moral as a brand, itu gue butuh ada di tempat yang lebih bisa menunjang apa yang gue inginkan. Si bucket list tadi tuh yang akhirnya udah ketik tuh satu-satu gue tahu untuk mewujudkan itu gue nggak bisa stay di Bandung. Karena menurut gue Bandung itu kota yang sangat produksi. Jadi Bandung tuh kota produsen. Tapi secara tingkat konsumsi tidak semenjanjikan Jakarta. I see. Itu gue membaca peluang itu. Nah terus gue pindah ke Jakarta. Itu gue bener-bener kayak memperkenalkan brand gue lewat networking teman-teman di media. Nah salah satunya adalah Dito yang pada saat itu bekerja untuk salah satu title yang sangat promising dan sangat pas juga sama marketnya kita karena waktu itu Dito ada di majalah cowok lifestyle dan music core-nya. Jadi gue tuh bisa kalau gue lagi break di tempat gue kerja, gue bawa collection gue bawa sampelnya, gue lari ke kantor dia di Tamrin, dari kantor gue di Palmerah, gue bawa garment cover kayak, toh ini gue punya koleksi baru, lo mau pakai nggak buat photoshoot? Masih ketemu di lobby, gue ya udah. Terus Dito di lobby itu kayak dia pilih kayak, oke gue mau yang ini, oke ini yang gue bawa, ini lo bawa pulang gitu. Wow, so that's how it started. Itu semuanya dimulai di situ. Dan akhirnya sekarang berarti kalian punya spesialisasi sendiri kah? Iya. Tapi yang lucu, jadi waktu itu gue alasan kenapa gue memutuskan buat kayak ngajakin Dito, yuk join karena gue merasa Dito sangat mengerti brand kita dan dia udah sangat familiar juga sama directionnya kita tuh seperti apa. Tapi terus pada saat kita bergabung, kita kan sebenarnya punya persamaan ya. Which is itu di aspek styling ya, di aspek kreatif. Nah waktu itu karena malah jadi kayak ada gue tapi ada dua. Betul. Karena kita jadi kayak sama-sama kreatif tapi ada di satu tempat yang sama. Dan gaya stylingan kita tuh sebenarnya juga hampir sama ya, karena kita suka layering gitu kan pada saat itu. So on the basis of fashion sense-nya tuh emang mirip gitu. Nah tapi di situ akhirnya gue nemuin masalah. Kayaknya nih nggak bisa nih, nggak efektif karena itu harusnya kerjaan satu orang bukan kerjaan dua orang. Betul. Akhirnya waktu itu gue nanya ke Dito karena secara personality kan beda. Gue cenderung lebih introvert daripada Dito. Dan kalau Dito kan kayak pergaulannya juga luas sekali ya di Jakarta Raya ini kan. Akhirnya gue bilang, Tok bisa nggak kita mendingan bagi peran aja. Jadi Dito megang marketing, megang brand, gue megang kreatif sama production. Gitu. Jadi kalau dulu kita awalnya berduaan di backstage, terus pada tahun 2018 itu baru kebagi tuh perannya. Jadi gue kayak di depan kalau show menyambut tamu, Dika standby di belakang, menyempurnakan ngurusin model. Wow. Gitu. Terbentuklah. Ini akhirnya terbentuk sebuah partnership gitu ya, barengan berdua. What makes a great partner kalau menurut kalian? Pengertian sih. Pengertian sih, sama-sama ngerti satu sama lain aja ya. Gue bahkan selalu bilang kalau di karir, di pekerjaan, Dito tuh jodoh gue. Karena ya emang kita harus terus-terusan mengerti dan kita kan sebenarnya berkembang kan sebagai individu di aspek profesional. Gue berkembang, Dito berkembang, dan kita tuh sangat beruntung bahwa kita tuh bisa saling ngerti dan saling support. Karena yang kita lakuin tuh buat bertahan selama 10 tahun ini dan bareng sama Dito kayak 6 tahun terakhir, peran-peran yang kita mainkan juga kan sebenarnya terus berubah ya. Betul. Selain apa yang terjadi di moral gitu, kayak tadinya kita bikin fashion film bareng, jadi dua-duanya jadi produser. Sekarang yang ngerjain fashion film benar-benar Dito doang. Terus gue juga ada perkembangan karir di tempat lain. Tapi kita tetap harus juggling gimana caranya brand kita tetap hidup. Itu kayak kalau nggak saling pengertian sih. Saling pengertian dan saling terbuka kali ya. Karena ya namanya perjalanan hidup, perjalanan bisnis kan pasti ada aja masalahnya kan. Betul. Nah itu kita tuh kebetulan emang salah satu rekan yang sering berdiskusi, sering ngobrol bareng, maksudnya secara private juga, nggak cuma pekerjaan aja gitu. Jadi situ kita banyak
apa nih masalahnya apa ya, solusinya apa gitu sih. Oke, iya sih tadi fluid banget ya kalau ngomongin pekerjaannya juga bisa awalnya berdua mikirin tentang kreatifnya, terus akhirnya fluid. Oke, yang satu jadi masuk ke bisnis, yang satu masuk ke kreatif gitu ya. Mungkin saling pengertian dan saling saling terbuka untuk berbagai peran gitu. Betul. Ya. Believe it or not, gue sama Dito nggak pernah berantem sekalipun. Wow, beneran? Beneran. Kayak kalau mungkin gue ada marah atau kadang Dito juga ada kesel. Keywordnya beda. Kalau gue marah, karena gue pemarah. Kalau Dito kesel, dia nggak marah, tapi dia kesel. Tapi kita nggak pernah berantem. Maksudnya kalau gue marah, Dito pun cuma kayak, oh ya udah lo lagi marah, tar dulu. Nanti kita cari solusinya gitu. Terus kalau dia marah, dia pasti akan nanya dulu, sorry ya tadi gue gitu loh. Ternyata gue lumayan baik ya. Iya. benar. Itu ya. Ada juga mungkin saling pengertian itu tadi penting ternyata ya. Oke, pada saat dan juga trust kali ya. Trust benar. Nah, trust itu menarik. Kayak menarik banget. Dito itu satu-satunya orang yang apapun situasinya dia nggak pernah ninggalin gue. Dan gue tuh tadinya kayak punya, ya kita sempat beberapa kali mengalami kegagalan. Namanya bisnis ada dinamikanya. Kita ada disurangin lah, atau bisa kayak semacam ditipu lah atau apa gitu ya. Jadi itu kan sebenarnya buat gue yang mulai dari awal jadi kayak trust issue gitu kan. Tapi fakta bahwa Dito tuh nggak pernah kemana-mana. Apapun situasinya, apapun kondisinya, segenting apapun, dia tuh tetap ada di situ. Dan kayak tiap gue ajak ngobrol selalu kayak, oh yaudah yuk kita jalanin aja bareng-bareng, kita cari aja solusinya bareng-bareng. Di momen itu terus gue pikir kayak, oh ya udah ini sih emang beneran jodoh gue di sini gitu loh. Secara karir, secara profesional, secara gue punya brand moral tuh kayak, oh emang dia partner gue yang sejati gitu. Nice. Yeah, definitely. Ini mungkin juga bisa pelajaran juga buat teman-teman yang lagi menonton gitu ya, especially buat yang lagi bangun bisnis, karena nyari partner yang tepat tuh nggak gampang sih kalau menurut gue ya. It is hard, apalagi cari yang bisa kita trust, yang kita percayai, itu kan nggak gampang ya. Pernah nggak kalau misalnya dari kalian berdua udah percaya sama orang tapi ternyata the trust has been broken gitu? Pernah ya. Bapak ini namanya juga yang pada saat itu lebih mengalami. Sebenarnya ini udah sampai sedikit kebahas tadi, pernah banget. Karena dulu kita ada satu fase tim kita tuh cukup besar. Pas gue masuk sih. Iya, dan jujur aja waktu itu, pada saat itu kepercayaan itu dibangun. Pada saat itu jujur aja Dito tuh bukan orang kepercayaan gue yang nomor satu. Karena kan gue baru join pada saat itu sebenarnya. Jadi ada layer 1, layer 2 baru Dito sebenarnya. Betul. Itulah yang terjadi pada saat itu. Kayak gue tuh sangat percaya sama mereka, tapi intinya kita juga nggak bisa terlalu percaya sama orang, karena ternyata kalau kita terlalu percaya sama orang, kita jadi lengah. Disitulah akhirnya jadi celah dan kita akhirnya bisa jadi nggak waspada. Di situ tuh gue kepleset. Nah, konsekuensinya tuh cukup fatal waktu itu buat kita. Jadi kita di tahun 2017-2018 itu sebenarnya secara internal kayak, wah ini mau kita udahan aja atau mau kita lanjutin nih? Gonjang-ganjing tuh. Ya, akhirnya semua orang tuh pergi, semua orang tuh ninggalin gue, cuma Dito yang stay. Terus salah saya. Tetap dengan optimismenya. Soalnya gue juga, kalau gue sebenarnya udah ngelihat kayak, wah gila nih pesimis nih, ini kayaknya terlalu berat buat gue lanjutin. Tapi waktu itu Dito tuh kayak stay dan tetap senyum-senyum, kayak nggak ada beban gitu hidupnya. Gue juga, tapi gue juga jadi belajar gitu loh. Tadinya gue selalu ngelihat Dito kayak, ini orang kayak terlalu happy go lucky, kayak terlalu santai. Itu tuh salah satu alasan kenapa gue tidak langsung percaya sama Dito dari awal. Jadi gue juga sebenarnya belajar banyak banget, karena gue tuh orangnya kenceng dan selalu tegang. Gitu. Jadi gue sama Dito tuh beda banget. Mungkin lebih apa ya? Kalau kelihatannya nih kayak agak naif gitu, mungkin bisa nggak bilang gitu? Dito mungkin naif sih enggak, tapi gue ngerasanya Dito lebih kayak, ya udahlah, yang kayak
Dia yang kayak slow banget gitu. Dan itu tuh nggak ada di kamus gue. Gas terus. Gas terus. Jadi gue pas ngeliat itu, tapi pas orang pada cabut lah, nih orang gue malah stay. Terus gue jadi mikir gitu. Terus gue ngeliat dia, kayaknya kok dia anteng aja. Dia masih cari celah-celah, dia cari peluang-peluang. Di situ gue mulai itu gue belajar. Ya di situ ya gue juga berubah jadi orang yang baru. Jadi gue juga belajar banyak banget dari Dito sehingga gue juga bisa jadi kayak sekarang. Karena emang semenjak itu gue kayak udah gak pernah marah-marah ya. Iya. udah langsung jadi pribadi yang berbeda. Oke. Wah, ini lucu nih, the transformation of the people behind the brand gitu kan. Kalau tadi kan kalau Kak Dika tadi udah ngobrolin tentang the journey gitu. Tapi sekarang aku pengen juga tahu dari Kak Dito sendiri. So the journey pada saat lo merasa oke, gue pengen stay di Moral tuh gara-gara? Gue tuh percaya sama brand ini ya. Maksudnya pas pertama kali gue menemukan Moral di Facebook itu karena gue juga udah suka cuttingannya yang Dika buat, story-nya. Dari situ tuh gue kayak seru ya, brand ini sebenarnya keren sih menurut gue gitu. Nah udah kenal Dika, udah semakin tahu brandnya kayak gimana. Terus ya udah gue sih dengan senang hati pasti akan membantu dong ketika temen gue mau bikin fashion show gitu kan. Nah setelah melalui beberapa kejadian itu sebenarnya gue udah ngelihat brand ini potensinya besar sekali. Dan gue tuh walaupun banyak badai yang terjadi di kantor kita waktu itu, ya gue sih sangat optimis ya. Maksudnya gue tahu Dika orangnya kayak gimana. Dan gue yakin walaupun ini waktu itu mungkin terasa begitu berat, gue yakin ini pasti akan ada celahnya dan ya harus dilaluin aja sih. Kalau gue tuh orangnya soalnya nggak, gue mikirnya tuh lumayan cukup panjang dan mungkin kelihatan berstrategi tapi nggak kelihatan aja gitu, ngerti gak sih? Iya, Dito tuh sebenarnya berstrategi. Cuman gue nggak ngomong. Kayak very chill. Oke. Kan dari tadi kita ngomongin kayak moral comes from moral of the story gitu. How important is the story to the brand? I think the story is always been our core dari satu season ke season lainnya. Sebenarnya moral of the story lewat koleksi-koleksi kita tuh bisa bicara tentang apapun juga. Kita pernah bicara tentang cinta pertama, kita pernah bicara tentang friendship, kita pernah bicara tentang, ada satu koleksi kita presentasiin tahun 2019, itu setelah berbagai penipuan yang terjadi pada kita, pada dasarnya koleksi itu ya tentang anger. Tapi kita channeling itu jadi sesuatu yang ketika dipresentasikan, it's full of noise, sangat distorsi. Musiknya kita bikin yang kayak noise banget, visualnya, lightingnya, treatmentnya semua kayak ya buat nunjukin kita marah. Tapi koreonya juga ya. Koreonya juga, even orang tuh semua jalannya tuh kayak wah kayak ngebut semuanya gitu. Jadi apa ya, kayak fashion show, especially fashion presentation itu tuh selalu jadi medium kita untuk menyampaikan cerita. Dengan secara lebih jujur dan utuh gitu. Karena kalau misalkan kita ngomong atau kita nulis, kadang orang nggak ngerti atau mereka nggak bisa ngerasain. Tapi lewat fashion show, si cerita yang mau kita sampaikan itu nyampe. Karena gue masih ingat betapa sahabat-sahabat kita waktu kita bikin koleksi mercusuar namanya. Kenapa namanya mercusuar? Karena buat gue friendship itu kayak mercusuar. You can go see the world and come back to me. Dan dia bakalan kayak mercusuar tuh memandu jalan lo pulang. Betul. Nah itu kita presentasiin di JFW. Terus ada sebait puisi yang ditulis sama sahabat gue, itu dipakai juga buat pembukanya. Terus ya udah pas selesai show kita keluar semua orang basah matanya. Itu kayaknya sebuah apa ya, kepuasan tersendiri kali ya pada saat emosinya bisa tersampaikan ya. Wow. Kalau gue ngelihat moral juga, it's so, ya gue sebagai orang awam gitu ngeliatnya, wow this is so artsy, it's so creative, it's so vibrant gitu kan. Pertanyaan gue adalah, how is the business though? The business. Gue kasih pancingan Dito dulu. Silahkan. Dari kacamata lo dulu, bisnisnya gimana so far? Bisnisnya moral itu kan sangat niche ya. Jadi memang challenging. That's why kenapa tahun 2019 kita
menelurkan 2 label lini baru gitu. Jadi ada Studio Moral sama Infutura. Ya. Justru ini adalah mungkin cara kita menjawab pertanyaan tadi, bisnisnya gimana, cara jalan bisnisnya gimana gitu. Jadi kita emang buat 2 lini baru yang emang untuk menjalankan bisnis kita. Kita punya yang pertama itu Studio Moral. Dia ini lininya lebih essentials. Jadi emang turunan dari Moral. Jadi yang mungkin orang-orang kayak mikir pas lihat Moral tuh, ini gue pakai kemana ya? Nah ini mereka bisa pakai karena materialsnya lebih sederhana lagi, lebih wearable gitu. Daily wear bisa dipakai. Terus kita punya Infutura yang tadi disebutin Dika juga, itu lininya kan lebih kaos, lebih youthful. Main banyak graphic design. Gitu. Jadi untuk retail utamanya kita jualannya lebih di 2 lini itu. Gitu. Oke. Tapi memang tetap ya, maksudnya moralnya sendiri, the moral of the story is still moral yang paling tinggi kastanya. Ya, kastanya paling tinggi itu ya, yang biasanya orang-orang gadang-gadang gitu kan jatuhnya. Kalau gue mungkin ngelihat ini sebagai yang namanya kita punya brand, itu kita selalu kompromi antara 2 hal. Idealisme sama komersialisme. Betul. Itu selalu 2 garis yang nggak bisa dipisahkan dan mereka tuh paralel, mesti maju dua-duanya. Cara kita kompromi adalah dengan bikin itu. Moral of the story adalah idealisme kita. Yang walaupun sebenarnya kita bilang, gue tuh sering bikin koleksi terus gue bilang sama Dito, gue nggak peduli ini mau nggak ada yang beli, pokoknya gue mau ini kayak gini. Gue suka ngomong kayak gitu ya, tapi tiap kali ngomong kayak gitu nggak tahu itu habis sampai sampel-sampelnya orang beli. Walaupun udah bahannya eksperimental kayak apa tahu, tetap aja ada peminatnya sih sebenarnya. Great art selalu ada peminatnya gitu. Lucunya kayak gitu. Oke. Tapi maksudnya kita juga selalu ngedengerin orang karena orang banyak yang suka bilang, gila gue suka banget nonton show lu, gue suka banget yang ini, tapi gue nggak bisa pakai. Nah yang kayak gitu-gitu akhirnya kita dengerin, makanya kita bikinin Studio Moral, sesuatu yang mereka lebih bisa pakai on daily basis. Wow, ini keren sih. Jadi kalau sekarang kan zamannya adalah karena dengan social media, it's all about niching down kan. Kayak we have to niche down. Tapi di sini ternyata you niche down the main product, tapi terus buat lagi brand lain 2 lagi untuk the massive. Untuk menunjang, Karena kalau enggak kita nggak survive. Dan kita tuh di landscape fashion di Indonesia terutama bikin ready to wear label. Kalau kamu nggak mass product itu jujur sangat sulit. Oh gitu ya. Makanya label-label di Indonesia itu biasanya kalau yang dikenal, yang kayak di online tuh banyak banget, itu selalu kayak mereka volumenya tuh gila banget. Makanya langsung selalu jadi mass product dan sebenarnya itu fast fashion. Sementara itu nggak terlalu cocok sama visi yang gue dan Dito punya. I see. Gitu. Tapi kalau kita bahas salah atau enggak, sebenarnya itu pilihan. Karena sebenarnya di fashion tuh nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Itu semua cuma tentang pilihan. Nah, yang kita pilih kebenaran yang lebih susah nih. Iya, gitu. betul. Kalau bisa susah, kenapa mudah? Iya kan? Hobinya challenge diri sendiri. Ambi ya di sini ya. Tapi sebenarnya lebih ke karena menurut aku dalam apapun yang kita lakukan, kita tuh sangat jujur sama apa yang kita lakuin. Jadi aku sama Dito juga ya memang kita senangnya membuat sesuatu yang konseptual, kita senangnya membuat sesuatu yang benar-benar pakai emosi gitu. Jadi ketika kita harus dipaksakan bikin sesuatu yang benar-benar ngikutin, yang penting laku deh di pasaran, kitanya juga ternyata nggak happy. Karena kita pernah nyoba, ada satu fase transisi yang coba deh kita cobain. Terus pas dirilis, gue sama Dito cuma kayak, kok gue gak terlalu happy ya ngeliatnya gitu. Padahal laku sih. Tapi gak happy. Terus abis itu gue bilang, itulah di season selanjutnya gue bilang ke Dito, gue mau bikin, gue gak peduli mau laku mau enggak, pokoknya gue mau bikin kayak gini. Wow, oke. Untung laku. Berarti ini pokoknya kan namanya bisnis pasti tetap butuh sales kan. Cuma kan kita gak bisa menomorduakan si kreatifnya juga gitu. Betul. Jadi enaknya balance-nya gimana tuh with idealisme dan sales? Berarti dua-duanya harus jalan kah? Atau mungkin lebih diutamain yang mana berarti? Sebetulnya menurut aku nggak ada formula yang pasti. Tapi what works for us itu yaitu dengan kita punya lini yang memang full idealisme,
sama lini yang sifatnya lebih komersil. Beberapa brand juga ada formulanya tersendiri. Ada brand yang mereka tuh justru mereka terus-menerus fashion show. Walaupun nggak ada yang pakai, kita lihat di retail dan di lingkungan tuh nggak ada yang pakai bajunya, tapi dia tuh show terus. Karena ternyata model bisnisnya dia dari fashion show. I see. Gitu, dari sponsorship. Oke. Dan kita nggak bisa bilang itu benar atau itu salah, nggak bisa. Ya apa yang works buat dia ya bagus, dan apa yang works buat kita ya bagus gitu. Beda-beda sih, beda-beda. Iya. Finding the formula itu emang harus setiap orang tuh melakukannya sendiri gitu ya. Kalau untuk teman-teman yang mungkin lagi nonton, mereka baru aja punya fashion brand, apa yang harus mereka lakukan pertama kali? Dito dulu. Mungkin bisa punya komitmen sama apa yang karena apa dia ingin memulai itu sih. Komitmen sama konsistensi kali ya. Karena memulai brand pasti mudah, cuman menjalankannya untuk bisa bertahun-tahun dan seterusnya itu emang sangat penuh challenge kan. Jadi emang gimana cara dia bisa konsisten dengan apa yang dia ingin lakukan gitu sih. Konsistensinya itu penting ya. Kalau misalnya dari Moral pas awal gitu, apa challenge-nya di awal dan apa yang harus dilalui? Ini gue jadi ngomong berdasarkan pengalaman ya. Kadang kita tuh as a brand atau as a designer, kita juga harus memberikan kesempatan pada brand kita dan pada diri kita sendiri untuk berkembang juga. Karena kadang orang tuh jadi it's okay untuk bikin arahan baru. It's okay juga buat berubah. Karena sebenarnya ini tuh nggak ada bener, nggak ada salah. Ini semua tuh cuma proses yang terus kamu mesti kayak, oke, abis ini langkah selanjutnya apa? Abis ini langkah selanjutnya apa gitu loh. Karena dulu jujur di tahun ke-5 atau ke-6 gitu ya, orang-orang juga sempat banyak yang nanya, moral tuh apa sih sebenarnya? Gue nggak ngerti deh direction lu tuh apa sih? Kok lu ada bikin baju begini, tapi next lu bikin baju begini? Nah, yang kayak gitu-gitu tuh kita mesti sabar dan mesti itu balik lagi kayak yang kata Dito tadi, lu mesti komit, ya lu harus jalanin ini dan mengembrace itu sebagai proses. Iya sih, betul. Karena gue juga kalau misalnya sekarang gitu, misalnya by the way di Instagram kita kan semua dokumentasinya sangat apik ya. Dari season ke season tuh ada di situ. Ya gue juga kalau scroll gitu ngelihat yang dulu, gue juga suka mikir, gila ngapain dulu gue bikin yang kayak gini gitu. Oh ada ya? Ada banget. Tapi terus gue mikir, gila kalau gue nggak pernah bikin yang kayak gini, gue nggak pernah bisa bikin yang kayak sekarang. I see. Sementara orang di luar sana tuh akan mengkritisi lu untuk apapun yang lu bikin. Iya. Jadi yang penting lu bisa tanggung jawab aja. I see. Yang penting lu bisa tanggung jawab, ambil itu sebagai input, kritik yang membangun, terus ya udah, lu bikin lagi sesuatu yang lebih baik. Oke. Mungkin sebagai satu kalimat, kasih kesempatan diri lo sendiri juga buat berbuat kesalahan. Terus lo embrace kesalahan itu dan lo perbaiki di season selanjutnya. Oke. Karena intinya setiap saat pasti penuh pembelajaran. Gitu aja sih, itu yang harus di-accept sama orang-orang. Dan kita nggak bisa ngelarang orang lain buat ngomong apapun tentang kita. Itu yang mesti kuat. Oke. Ini gue nangkep nih, satu konsistensinya itu pasti penting. Lo harus tahu dulu lo bakal masukin your blood, sweat and tears di sini gitu kan ya, waktu lo semuanya gitu kan. Yang kedua adalah letting yourself grow kali ya. Yes, betul. Opening up yourself. Oke. Kalau tadi kita ngomongin tentang di awal. Nah, kalau untuk sekarang sendiri, moral itu apa sih? Itu yang pertama. Sama yang kedua adalah moral itu sekarang challenge-nya apa sih di tahun 2023? Gue dulu apa Dito dulu? Dika dulu boleh. Ini sebenarnya pertanyaan yang lumayan susah. Karena sekarang kita udah lewat 10 tahun dan ini kita masuk ke dekade selanjutnya. Penting banget buat kita juga kembali menavigasi label ini. Moral apa? Gue akan selalu bilang dengan bangga, it's a contemporary label from Indonesia. Itu yang terutama. Semua bucket list gue jadi cover di semua majalah di Indonesia udah tercapai. Jadi fashion spread di semua majalah udah tercapai. Dipakai selebriti kayaknya itu nggak pernah gue pengen, tapi alhamdulillah terjadi. Sudah terjadi. Ya. Jadi gue juga happy, thanks to Dito. Karena itu dia yang atur. Jadi gue
apa ya, gue ngelihat mimpi-mimpi gue yang dulu 10 tahun lalu gue inginkan tuh sebenarnya udah checklist semua. Oke. Jadi gue sadar ini waktunya gue bikin mimpi yang baru. Karena mimpi terakhir gue adalah gue pengen punya show tunggal. Tidak terlalu banyak brand independen di angkatan kita yang bisa bikin show tunggal. Dan itu sudah terjadi kemarin di Rekoleksi Emosi Di bulan Agustus kemarin. 55 looks Ya. kolaborasi sama begitu banyak desainer dan kreatif person lain, Ya. termasuk The Maestro Sebastian Gunawan. Wow. Itu kayak buat kita suatu kehormatan. Jadi sekarang sih waktunya gue bikin mimpi baru sih. Oh malah saatnya lagi nyari nih ya, apalagi atau mungkin Sebenarnya udah ketemu sih. Oh udah ketemu. Iya, Oke. tapi don't jinx it. siap. 10 years tapi pastinya harus ada apa ya, sesuatu yang bukan beda sih jatuhnya, tapi ada mimpi yang memang harus dicapai lagi gitu ya, karena what else ya nggak sih jatuhnya. Kalau buat gue jujur 10 tahun kemarin itu kayak waktunya buat kita main-main. Main-main tuh as in eksplorasi. Gue merasa gue tuh kayak anak kecil yang kayak, makanya gue bilang nggak apa-apa kalau misalnya gue salah tuh di kemarin tuh nggak apa-apa. Selama gue belajar tanggung jawab dan gue belajar memperbaiki itu. Dan dari tahun 10 ke tahun ke-20 dekade yang kedua, ya buat gue ini fase perkembangan yang baru sih. Oke. Yang arahnya tuh mungkin udah lebih jelas juga. Nice. Mungkin dari Kak Dito? Ya, kalau dari gue sih untuk next stepnya pasti ini kita akan mulai sesuatu yang lebih fresh lagi, karena yang tadi Dika juga udah bilang ini kan kita juga punya mimpi-mimpi baru yang emang harus diwujudkan dan harus lebih apa ya, lebih pakem lagi gitu ya langkahnya untuk mencapai umur yang lebih 20 tahun nanti ke depan gitu. Dan itu kan butuh strategi-strategi baru yang sedang kita rancang. Nah, nantikan saja gebrakannya seperti apa tahun depan ya. Siap. Tapi capek ya, jangan gebrak-gebrak mulu. bisa. When talking about this brand, kayaknya it's been a long journey buat kalian berdua pastinya. Kalau misalnya bisa diambil kayak 2 lessons that you guys satu-satu gitu, kira-kira what's the biggest lesson that you guys can take, dan pastinya bisa diambil juga sama teman-teman yang lagi nonton. Wow, banyak sih ya sebenarnya. Mungkin kayak yang tadi udah kita sering bilang juga, kayak accept kesalahan yang memang udah terjadi. Kayak kita belajar lagi terus untuk berkembang, untuk bisa berjalan lebih maju ke depannya lebih baik. Terus sama apa ya? Ya belajar buat bisa meraih mimpi-mimpi kita aja sih, biar itu tuh nggak cuma jadi notes aja tapi bisa kejadian gitu. Nice. Amin. Kalau Kak Dika mungkin apa ya biggest lesson ya? Tapi gue tuh merasa abis 10 tahun ya, gue pikir kayak gue udah tahu gitu. Tapi ternyata setelah 10 tahun kayak ternyata gue juga masih belum tahu apa-apa. Masih banyak hal yang kayak gue tuh pengen coba. Kita pikir kita kayak udah nyobain semuanya, show gede, show kecil, fashion presentation, bikin intimate gathering, jalan di Fashion Week di Indonesia, show di Singapura, show di China. Tapi ya setelah dipikir-pikir gue juga kayak bukan itu loh. bukan itu. Kayak yang gue pengen tuh ternyata bukan itu. Itu kayak cuma bagian dari yang harus gue jalani buat sesuatu yang kayak yang gue pengenin tuh masih belum kesampaian sebenarnya. Oke. Kayak tadi makanya ketika gue bilang, gue kan tadi sempet ngomong kayak oke, semua bucket list gue tuh udah tercapai. Nah tapi setelah bucket listnya tercapai apa? Masih mau lagi. Masih ada. Makanya challenge-nya, challenge-nya adalah bukan tentang kayak kita beresin bucket list terus udah. Tapi habis itu tuh apa? Jadi biggest lesson-nya kalau buat gue kesimpulannya keep dreaming. Keep going. Klise tapi keep dreaming and keep going. Iya. Ya klise sih. Iya. Tapi emang hidup gue mah Dito lumayan klise sih. Oh ya? Iya. Tapi that's true. Kayak ya udah ya, because it is. Ini udah 10 tahun harusnya kan ya udah
bubar kayak beberapa kali udah ada hal-hal yang mungkin ditinggalin lah apalah gitu kan, tapi akhirnya ternyata masih lanjut gitu kan, masih relevan bahkan sampai sekarang ya. Iya, tapi gue jadi beneran kepikiran loh. Soalnya pas ditanyain gitu biggest lesson-nya apa? Ya nggak tahu ya, maksudnya kayak ya intinya tuh gue sama Dito kayak kita tuh cuma jalan. Yang kita kepengen satu-satu tercapai. Terus ya beneran sih di titik ini emang kita mesti bikin direction baru gitu. Okay, nice. So probably the next 10 years is gonna be new directions, new milestones, new dreams, gitu. Of course. Ya, dan pastinya banyak karya, gitu kan. Makasih lah Will, ini di pertanyaan itu membuat gue jadi kayak, maaf ya. Okay, so let's go back to the karya itself ya, ngomongin tentang karya itu sendiri. Kalau untuk sekarang gitu, karya dari Moral itu sekarang mau apa ya? Apa yang membuat Moral itu unik dari brand-brand lain kalau boleh tahu? Oke. Moral buat gue kata kuncinya tuh selalu eksperimentasi. Itu yang nggak bisa di-imitate sama orang. Setiap orang bisa bikin baju bagus. Tapi kalau ide yang originalitas kita itu ada di ide kita. Dan juga story ya. Yes, story akan selalu jadi sesuatu yang paling menonjol dari kita. Kita punya message sangat clear setiap season. Gue masih akan selalu terkenang karena ada satu koleksi yang secara spesifik itu sangat berkesan buat gue. Which is itu ketika gue bicara tentang keluarga gue. Dan di elemen-elemen di dalamnya juga gue menginjek beberapa hal yang kayak gue bikin ulang. Bokap nyokap gue tuh kayak punya selimut hadiah pernikahan mereka yang gak pernah mereka pakai. Terus gue bikin quote. Terus ada lukisan hadiah dari, jadi bokap gue punya sahabat seorang pelukis. Dia bikinin lukisan buat hadiah pernikahannya. Terus itu kita bikin juga, jadi kita reproduksi, terus kita bikin material, kita masukin. Nama koleksinya Home. Itu tahun lalu ya, 2022. Ya, itu 2022. Gue ngerjainnya sangat seneng, sangat fun. Dan di tahun itu kebetulan keluarga gue di Bandung tuh harus pindah gitu. Dari rumah yang selama ini kita tempati. Jadi udah pindah. Terus gue pada saat presentasinya was very intimate. Kita bikin di Rubanah. Jadi it's an underground gallery di Tamrin. Terus gue bikin layoutnya persis kayak rumah gue dulu. Jadi ada taman, ruang tamu, ruang tengah, ruang makan, ruang tidur, ruang kerja di situ. Terus si lukisannya gue bawa. Si lukisan hadiah bokap nyokap itu gue bawa, gue gantung. Bahkan lukisan orang tua Dika juga foto keluarga juga ada. Terus ya udah kita sih ngejalaninnya seneng banget kan. Tapi begitu, dan show-nya tuh si modelnya bukan jalan as in jalan kayak fashion show, tapi modelnya mesti acting. Jadi kita waktu itu bikin fashion presentation. Jadi melakukan aktivitas yang kayak baca koran, kayak bokap gue lakukan, nyokap gue lakukan gitu. Nyiram tanaman. Lucu juga. Yes, tapi begitu show-nya mulai, gue sama Dito, kebenaran Dito waktu itu di backstage, gue jongkok, gue nangis. Damn. Tapi that's emotion. Itu pasti emosional banget ya. Sebuah rumah yang dulu tempat kita tinggalin, mungkin pas kita masih kecil, and then you have to leave that. Itu aja udah sangat menyedihkan gitu kan, sangat emosional. Terus sekarang di recreate lagi, a lot of memories gitu ya coming back. Itu menurut gue salah satu hal paling jujur, paling orisinil yang pernah kita lakukan. Karena kita juga flow-nya proses itu benar-benar kayak diskusi, kita bikin apa ya. Terus jujur itu tuh show yang gue sama Dito kita sama sekali gak pengen impress siapapun. Jujur aja, biasanya kita kalau bikin sesuatu kayak gak usah munafik lah ya, kita tuh kadang suka ada pengen, wah gila nih gue pengen kelihatan keren, gue pengen show ini cakep, wah gue pengen impress semua yang datang. Yang kali itu beneran kayak we just wanna have fun. Niatnya berakhir dengan penuh air mata. Iya, jadi kalau gue bisa bilang, gue ngelihat Moral sendiri ternyata there's so many emotions in there ya. Selalu banyak emosi di situ, mau itu eksperimental or everything you always put
the story first gitu kan ya. And hopefully teman-teman yang lagi nonton juga mereka bisa melakukan hal tersebut di brand-brand mereka sendiri atau mungkin bisnis mereka sendiri, yang bisa kita belajar bareng-bareng lah di sini. Lumayan. Mungkin kalau tambahan buat teman-teman yang bikin brand, gue rasa don't try to be someone who you are not. Kayak setiap brand tuh bisa kita lihat kok maksudnya dia genuine apa enggak. Oke. Intentionnya tuh kayak apa sih gitu. Karena kan there's nothing new under the sun, of course. Tapi kita tuh selalu bisa ngerasain intentionnya setiap brand tuh kayak apa gitu. Oke. Itu yang perlu dijaga sih, originalitas itu. Jujur aja sama diri sendiri sih. Oke. Dan setiap karya tuh harus bisa dipertanggungjawabkan. Kuncinya tuh itu. Oke, wow. Ini gokil sih. That's a great way to end the interview. Terima kasih banyak untuk CEO Talks hari ini. Udah. Oh, udah. It's been an hour. 1 jam gitu nih udah ngobrol-ngobrol. So many things that we were talking about. Dan definitely daging nih, namanya SKS nih ya buat kita semua. And jangan lupa buat follow kita di semua social media di opal_id. Go subscribe, go do your thing. Dan Kak Dito, Kak Dika, terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol sama Thank kita. you, Will. Share sedikit ilmunya. Thank you, Opal. Thank you, Opal. Yes. Alright, Opal Gang. Sampai jumpa di CEO Talk berikutnya. See you soon. Peace.